Dari Lampung, ibu gue orang Lampung, bapak gue orang Jawa. Jadi Japung kali ya, Jawa Lampung. Lu blasteran ternyata ya. Sedikit ini sih sama menteri, salah satu menteri, Luhut Panjaitan ya. Pak Luhut ini aku lihat kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Aduh, kita lepas masker dulu ya. Enggak. Gara-gara pandemi nih kita punya kewajiban untuk pakai masker. Gak apa-apa ya untuk protokol ya. Yang penting aman-aman semuanya. Amin, mudah-mudahan sehat semua, amin. Hello. How are you, Mbak? Seperti yang lu lihat, tidak baik-baik saja. Baik-baik aja dong, jangan. Pokoknya apapun itu kita harus selalu baik-baik aja dan selalu sehat, amin. Amin. Intinya sekarang sehat itu penting banget gitu ya. Banget itu. Kalau di teman-teman gue sekarang salamnya itu selain assalamualaikum itu ya salam sehat. Salam sehat semuanya. Salam sehat gitu kan. Nah, walaupun dompetnya kurang sehat ya, nggak apa-apa lah. Yang penting badannya sehat. Iya, itu kan menutupi semua, nggak ada yang tahu isi dompet kita kan. Lu sehat juga kan Kak? Alhamdulillah, selalu sehat. Baru gajian sih ya, makanya muka lu sehat-sehat gitu. Amin. Gimana? Ini lama juga kita Iya. baru bisa berbincang-bincang. Alhamdulillah kita masih bisa bikin kesempatan bikin video ya Mbak. Ini video kita keberapa jadinya? Keempat ya. Keempat. Aduh, semoga panjang ya. Amin. Dan semoga penonton-penonton kita juga tetap betah dengan video rada dari kita gitu. Tapi ntar kita upgrade kok, makin lama makin upgrade. Iya. Makin lama durasi makin pendek. Kita kasih saran dong teman-teman, kalau misalkan punya ide apa pembahasan apa yang mau dibahas. Tadi kan pernah. Terus misalkan pengen kalian kita ngelakuin apa juga nggak apa-apa ya, siapa tahu kan kita bisa melakukan permintaan kalian, tapi jangan aneh-aneh permintaannya ya. Tapi kalau misalnya kita nanya sama mereka juga paling mereka nanyanya gak jauh-jauh dari tentang kehidupan sih. Iya, maksud aku buat nanti siapa tahu kan kita inti dari konten kita kan random juga, kita tuh nggak sebisa mungkin kita tuh nggak hanya sebagai tektokan ngobrol kayak gini, tapi bisa kontennya banyak lagi gitu. Mungkin siapa tahu kita konten masak Mbak, bikin kue, bikin es krim, gimana? Mau nggak? mau makannya mereka. Iya. Tapi gua kalau hari ini kan kita ngebahas tentang merantau ya, perantauan gitu, karena kita memang anak rantau gitu ya. Iya. Tapi ya nggak ada salahnya sih untuk video selanjutnya kita ngebahas tentang kesehatan mental. Berani nggak lu ngebahas itu? Boleh, nanti Tapi saya cari tahu. Iya, kita cari tahu dulu ya. Iya, benar. Karena banyak kan selebgram atau seleb TikTok yang kena penyakit mental juga kan, gitu. Ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan yang kita di lingkungan kita, bahkan kita sendiri pernah ngalamin itu gitu. Iya. Mungkin levelnya beda-beda gitu ya. Ya. Ya entar video-video selanjutnya, tapi kita nggak bisa janji ya kapan gitu, karena ketika kita berbicara pun kita tetap harus ngerti kapasitas gitu. Pantas atau tidak kita membicarakan itu. Entar kita tanyain sama siapa gitu yang berkompeten untuk menjelaskan itu. Kalau memang kita pantas untuk membicarakan itu, kita akan buat videonya gitu ya teman-teman. Intinya pokoknya kita bikin video ini tuh intinya kita saling sharing aja sebenarnya ya Mbak ya. Iya, saling sharing, bercerita hal-hal yang dianggap orang penting untuk jadi bahan gosip sebenarnya. Ya. Mbak, ngomong-ngomong merantau, apa nih yang mau dibahas tentang merantau? Lu anak rantau kan ya? Iya. Perantau dari mana? Gua dari Lampung, ibu gua orang Lampung, bapak gua orang Jawa. Jadi Japung kali ya, Jawa Lampung. Lu blasteran ternyata ya. Iya, terus iya benar, Terus tapi Mbak ngiranya aku keturunan Chinese nggak sih? Kayak rada-rada sih. Tapi lu sapa dulu dong kampung lo. Iya dong. Hai Lampung Selatan, kota Kalianda, Desa Gusung. Gemas, aku suka.
banget sama pantaiku. Iya sih, indah ya katanya. Indah di sana sekali, itu. indah sekali dan kangen banget. Bisa dibilang itu adalah tempat main aku. Kalau waktu ya sekolah, pulang sekolah main ke sono, ke pantai. Kalau gua merantau dari Sumatera Utara, tepatnya di kota kecil, namanya Kota Padang Sidimpuan. Hai Kota Padang Sidimpuan, aku akan selalu merindukan kota aku sih. Iya lah pasti. Tapi jauh dari pantai sih. Jauh dari aku ya Mbak ya. Kita memang tinggal di kota gitu. Jadi memang kehidupannya itu, tapi kota dulu dengan sekarang kan berbeda. Kalau gua lihat dulu dengan sekarang itu udah jauh banget ya Mbak. Lu bisa ngebayangin nggak Kabupaten Bekasi ini itu persis dengan kampungku di Sidimpuan gitu. Kota sekali ya. Iya, udah berkembang lah gitu. Dan banyak juga mungkin anak-anak muda yang merantau kembali lagi ke kampungnya untuk membangun kampung gitu, membuka kafe, membuka tempat penginapan atau apalah itu gitu, usaha-usaha yang lain. Karena kan anak zaman sekarang itu kreatif banget kan. Mungkin dia ngelihat di perantauan, terutama kayak misalnya merantau dari Jakarta, Bandung, itu kan orang-orangnya nggak menutup kemungkinan dari daerah lain juga kreatif, tapi kalau dari Bandung kita emang terkenal kreatif gitu kan. Mereka kadang unik gitu ya. Kayak berani juga gitu. Jadi itu adalah salah satu jalan dari kita, istilahnya kalau kita merantau tiba-tiba kita pulang lagi ke kampung halaman, kita bisa memberikan sesuatu gitu untuk kampung halaman kita gitu. Tapi aku salut sih sama orang-orang perantau yang kembali ke kampungnya untuk membangun kampungnya gitu. Jadi dia nggak takut yang namanya kayak gimana ya, kalau aku misalnya balik ke kampung itu bisa nggak ya aku hidup? Iya, nggak takut dengan kegagalan itu ya, karena kan kalau misalkan kita membawa sesuatu dari daerah lain ke kampung kita kan kadang beda situasinya kan. Iya, beda situasi. Tapi kan biasanya ada dua respon, positif dan negatif. Yang muda-muda mungkin responnya positif, jadi mereka jadi untuk menemukan hal-hal yang seperti di perantauan ini di sana itu sudah gampang gitu, nggak susah lagi gitu. Bahkan aku pernah nih nongkrong di satu tempat di kampungku, bahasanya itu sudah kayak ngikutin di sini gitu. Iya, nggak bilang, enggak lah, udah kayak gue, aku. Kalau kita pulang kampung kan nggak mungkin pakai bahasa seperti itu ya, karena ntar dikira sok-sokan atau kayak gimana. Kita di sini aja yang ngomong kayak lu gue gitu kan. Ketika di kampung, gue kan ngikutin bahasa daerah. Terus gue denger, kok udah sama kayak yang di sono gitu. Tapi nggak judge juga kita. Mungkin mereka sudah nyaman dengan bahasa seperti itu atau terinspirasi dengan kota-kota besar gitu. Karena itu tadi banyaknya para perantau yang istilahnya mempunyai kesempatan balik lagi ke kampungnya dengan membawa efek positif dengan membangun kembali kampungnya. Ya mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu ya Mbak ya, kalau ada kesempatan. Amin. Kalau ada kesempatan, ada rezeki, amin, kita buat seperti itu juga. Iya. Karena kangen juga ya kampung halaman pasti. Pasti kangen karena ya tanah kelahiran, tempat kita sekolah, banyak teman juga di sana, banyak kenangan di rumah, kenangan dengan keluarga, kenangan dengan teman, tetangga semua ya kan. Bahkan ketika pulang kampung, udaranya itu beda Mbak. Kayaknya menghirup udara yang kayak keinget yang waktu zaman dahulu gitu. Waktu zaman rasa yang pernah ada gitu. Rasa yang pernah ada. Terus kita tidur di kasur lama itu berasa kayak aku dulu ternyata busuk banget gitu. Kan ada aja tuh ingatan-ingatan yang seperti itu. Pengen nggak sih sebenarnya lu Mbak tinggal di kampung, menikah di kampung, dan hidup di kampung gitu? Ya kenapa enggak gitu, kalau memang semuanya bisa kita atasi. Kan kita hidup tidak hanya, maksudnya kita nggak naif ya gitu, maksudnya kebutuhan ekonomi kan penting juga ya gitu. Terkadang ya bisa dibilang
kalau di kampung terkadang tidak mendukung sebenarnya. Sebenarnya bisa-bisa aja rezeki dapatnya dari mana aja gitu. Tapi memang terkadang tergantung dari pribadinya masing-masing gitu. Bidangnya dia bisa tidak di situ gitu. Bisa nggak gitu mencari rezekinya di kampungnya. Ya mungkin rezekinya memang ya kayak aku, mungkin rezeki aku di sini gitu. Ya siapa tahu gitu kan suatu saat aku pindah ke kampung itu dengan membawa rezeki gitu untuk orang di kampung gitu. Apalagi buat kita pekerja gitu loh, yang biasa bekerja gitu, nggak bisa diem atau ngerasa kayak ngerasa kayak gue harus kerja nih biar gue punya uang atau kayak gimana gitu. Sama kayak di kampung gue juga seperti itu. Walaupun dia kota, tapi kayaknya untuk lowongan pekerjaan itu masih sedikit di sana. Bukan aku bilang nggak ada ya, tapi sedikit. Tapi kalau pemikiran orang kota sebenarnya lebih ke ya kalau nggak ada pekerjaan di sana, gimana kalau kamu aja ngebuka lowongan gitu, kayak ngebuka warung atau apalah gitu kan. Tapi kan nggak segampang itu. Dan kita juga harus berpikir ke depannya. Buat orang yang masih muda mungkin dia hanya menghidupi dirinya sendiri. Bagaimana dengan orang yang sudah menikah harus menghidupi istri dan anak-anaknya gitu. Kalau gue dikasih pertanyaan seperti itu, Mbak, gue bilang kalau misalnya gue balik ke kampung itu hanya karena gue punya rezeki banyak dan gue buka usaha di sana gitu. Tapi kalau di sini itu udah kayak ngerasa kayak punya kampung baru. Oh iya. Tuh, udah kayak punya kampung baru. Dan ketika gue juga pulang kampung ke sana itu bukan asing sebenarnya, lebih ke kayak oh ini tanah kelahiranku, nanti di perantauan mungkin tanah kelahiran anakku gitu. Gitu sih kalau gue. Ya karena udah lama ya Mbak, ya kita lama, jadi kalau kita ya benar istilahnya kalau pulang kampung itu tuh wah ya benar nostalgianya itu sih yang kita rasakan gitu. Oke, Mbak udah ngomongin nostalgia, ini kan kita anak perantauan. Terus apa sih yang Mbak rasain ketika di tanah rantau gitu? Maksudnya kesulitan, kesusahan, kegelisahan apa yang Mbak rasakan ketika pertama kali merantau? Gue pertama kali ngerantau itu ada ketakutan. Ketakutannya itu bisa nggak ya gue hidup tanpa orang tua gue gitu kan. Terus yang kedua, gue gimana ya kondisi gue kalau misalnya gue sakit gue sendirian gitu. Tapi ketika gue merantau kan gue nggak langsung ngekos Mbak. Gue tinggal sama keluarga gue baik, maksudnya mau nampung gue. Bersyukur sekali ya Mbak ya. Iya, masih mau kayak peduli sama gue gitu. Walaupun pada akhirnya karena kantor dengan rumah abang gua di Tambun itu terlalu jauh ke Jakarta, jadi gua memilih untuk ngekos. Gua ngekos itu gua kayak anak ayam, lu tau nggak? Bingung. Anak ayam bingung mau ngapa-ngapain gitu. Karena memang gua dasarnya introvert tadi. Iya. Gua nggak mau kemana-mana. Yang gua tahu itu cuma kosan kerja. Itu, iya. Kalau Sabtu Minggu yang gua tahu cuma di kosan gitu. Entah itu nyuci atau nyetrika gitu. Iya. Sama sih, kalau aku juga pasti ada rasa ketakutan dan kegelisahan itu. Apalagi kan kita tinggal di kampung orang yang sebenarnya kita nggak tahu seperti apa dan bagaimana gitu kehidupannya, lingkungan gitu. Terkadang kan karakter diri kita sendiri itu terbentuk dari lingkungan kan gitu kan. Kadang kalau misalkan kayak pulang misalkan merantau pasti ada kekhawatiran dari keluarga kita. Aduh nanti kamu jauh dari keluarga, nanti kamu kalau di sana macam-macam gimana, nakal gimana, pasti ada kekhawatiran itu. Dan dari omong itu ya juga kekhawatiran juga sih ada juga di diri pribadi. Tapi balik lagi gitu, kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita gitu. Kita harus bisa melihat lagi dunia yang kita yang dunia baru gitu, yang selama ini ya mungkin kalau di kampung ya kita taunya kampung kita seperti itu gitu. Kamu harus bisa melihat dunia luar gitu selain kampung kamu, karena kamu bisa tahu kehidupan orang lain gitu, kamu bisa memahami juga sifat-sifat orang lain gitu. Jadi mungkin itu jadi salah satu membuat kamu jadi bisa mandiri atau nanti suatu saat pulang kampung membangun kampung kamu itu tadi gitu. Terus Mbak, kembali ke kekhawatiran dan ketakutan gitu ya. Gua dulu pernah khawatir apa ya yang terjadi kalau seandainya saja keluarga gua di kampung kayak gimana gitu. Dan ketakutan itu udah gua rasain gitu. Kayak misalnya mak gua nelfon jam 3 pagi. Kondisi bapak gua itu lagi di rumah sakit jam 3 pagi. Lu bisa bayangin segimana
deg-degannya Panik. ketika gue telepon balik jam 3 pagi kan normalnya orang tidur toh. Ketika gue telepon balik gak diangkat, gue nggak bisa tidur sama sekali. Setelah jam 7 mungkin lagi visit dokter kan jam 7 atau jam 8 gitu. Mak gue angkat telepon. Kenapa? Oh nggak apa-apa. Kenapa mak? Nggak apa-apa. Mama cuma nggak bisa tidur. Sebel tapi orang tua gitu kan ya. Aku bilang kayak gini, mak kalau nelpon jangan jam 3 atau jangan di atas jam 12 karena itu cuma bikin aku nggak bisa tidur satu malaman. Karena aku khawatir mbak, apa nih yang terjadi? Aku takut itu telat info. Telat info ke aku, misalnya bapakku kenapa-napa, misalnya jam 2 dini hari gitu, tapi jam 8 baru gua tahu berita. Gua nggak mau seperti itu, gitu. Nah, kejadian seperti itu, tapi memang nggak telat tahu sih. Gua pulang kerja jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10 malam nih gue dikabarin bapak gue meninggal gitu kan. Itu yang sebenarnya rasa takut, Khawatiran itu tadi ya. Khawatirnya aku. Karena aku introvert tadi, aku bingung mau ngapain. Iya. Mau ngapain dulu. Yang pertama kali aku telepon itu temanku, apa nih yang harus aku bawa? Itu kita nggak bisa nangis lagi karena rasa bingung. Nangis tapi bingung. Nggak ada gunanya kayaknya nangis sekarang ini. Kayak gimana caranya biar gue bisa balik gitu. Itu kekhawatiran gue yang pertama. Itu nyokap gue paling tahu jangan telepon jam sekian. Karena itu bikin deg-degan. Mungkin orang lain juga akan ngerasain hal yang sama sih. Iya benar. Mungkin terkadang di situ mungkin posisinya orang tua Mbak juga mungkin lagi kangen. Bukan, katanya gini, aku lagi nggak bisa tidur, aku minta ditemenin. Lagi nggak bisa tidur, mungkin bapak gue lagi rewel di situ kali ya. Lagi nggak bisa tidur, aku mau pengen ngobrol-ngobrol gitu. Ya kangen juga lah Mbak itu bisa dibilang. Enggak kan teleponan setiap hari toh. Ya. Emang gue bisa nggak telepon sama orang tua gue? Teleponan hampir tiap hari tuh, video call hampir tiap hari. Cuma kenapa tumben di jam 3 pagi gitu? Asli. Sebel banget. Iya itu mungkin salah satu ya, jadi kayak bikin kita gelisah gitu ya. Iya. Karena kan kita jauh dari orang tua ya. Kenapa nih? Jadi kayak pikiran itu kemana-mana gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan ya memang cukup mengkhawatirkan sih kalau misalkan nelpon kayak jam 3 pagi gitu kan. Iya. Di telepon gue sambil nangis gitu kan karena khawatir kenapa nih karena gue tahu kalau misalnya ada kejadian yang nggak enak gitu pasti sibuk nih, handphone nggak bakal ada yang mau ngangkat gitu. Gue telepon tetangga semua yang di kampung ya jam 3 pagi mana ada yang ngangkat ya kan. Iya. Kayak gitu. Ternyata akhirnya gue kasih pengertian sama nyokap gue dan dia mengerti untuk itu gitu. Ketakutan yang lain paling rindu rumah aja. Iya. Homesick ya. Kangen rumah gitu. Kangen rumah. Kangen masakan orang tua. Benar. Sebenarnya kadang mungkin bisa dibilang kayak aduh lebay banget sih, sebenarnya sama aja tuh ibu kamu masak tumis kangkung, kamu juga bisa beli tuh di warteg tumis kangkung gitu. Tapi beda aja gitu ya nggak sih Mbak? Katanya gitu. rasa ibu itu kan beda. Iya, beda aja gitu rasanya beda gitu walaupun bisa ditemukan di mana-mana gitu. Ya memang beda. Beda gitu. Walaupun dengan ocehan-ocehan sih sebenarnya ya. Dan nggak menutup kemungkinan juga bukan cuma kita doang yang kangen sebenarnya, keluarga atau orang tua terlebih ya. Rindu. Gua waktu ngerantau Mbak, gue kan nggak pernah ngerantau sebelumnya. Ngerantau, bapak gue nangis. Gue paling nggak suka ngeliat bapak gue nangis karena mungkin dia ngerasa ini anak mulai dari kecil udah nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba harus pergi gitu. Berani sekali. Berani sekali. Hampir tiap malam telepon, tapi nggak mau ngobrol. Oh, cuma nelpon aja. Nelpon, dengerin dari telinga emak gue kan. Nah terus ntar ditanyain, tanya ini gitu. Kalau seorang ayah itu seperti itu ya, tidak bisa Gengsinya menunjukkan. susah untuk menunjukkan rasa sayangnya. Dia adalah orang yang paling care di dunia ini. Tapi ketika sudah bekerja, agak melebar sedikit ya. Ketika sudah bekerja gaji pertama gitu, gue telepon bapak gue, Pak, aku gaji pertama ini, mau nggak? Terus bapak gue begini, ngapain? Orang uangku lebih banyak kok daripada uangmu gitu loh. Gengsinya itu masih. Padahal kita kan tahu dari
kita punya uang apa enggak gitu kan. Benar. Gue kirim nih uang sama gue, diomelin sama bapak gue. Karena gue termasuk orang yang gak kesusahan mbak waktu merantau. Iya. Maksudnya ada keluarga gue itu ngasih uang, Iya, benar. mak gue juga ngirim setiap minggu gitu. Beban keluarga memang. Tapi ketika kita sudah bekerja, kita pengen nunjukin gitu kayak gaji pertama. Iya, benar. Bapak gue mana pernah. Bapak gue nggak pernah nerima uang gue waktu gue merantau. Yang dia tahu, gue datang bawa beli sepatu, beli jam, beli ini gitu. Jadi dia nggak pernah minta uang. Padahal itu yang lebih mahal kan. Tapi nggak apa-apa lah, namanya buat orang tua gitu kan ya. Iya benar. Kalau untuk aku sendiri sih kegelisahan aku ketika merantau ya itu tadi gitu, lingkungan yang berbeda gitu. Tapi ya gimana pun caranya, khawatirnya juga kalau misalnya kayak kita merantau kan takutnya kita tidak bisa diterima di lingkungan itu, gitu, dimusuhin di lingkungan itu, mana kita sendiri jadi minoritas, jadi minoritas ya istilahnya tidak diterima lah di lingkungan itu. Susah Itu pasti suatu hal yang sangat khawatir banget gitu, apalagi kita sendiri kan pasti sebenarnya butuh orang lain gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau untuk aku pribadi ya berusaha sebisa mungkin dan sebaik mungkin untuk bisa beradaptasi dan bersyukurnya gitu kan aku adalah orang yang bisa beradaptasi gampang beradaptasi. Jadi ya sering berjalannya waktu nyaman juga ternyata ya gitu, tinggal di kota orang gitu, di kampung orang istilahnya, yang bisa jadi kampung kita juga yang Mbak bilang tadi, menjadi kampung kelahiran nanti anak kita gitu. Kita tuh terlihat dewasa atau terbentuk ketika kita merantau gitu. Kalau di depan orang tua kita itu kita masih kayak orang yang bisa bersandar gitu kan. Tapi ketika kita sendiri di perantauan, mau bersandar sama siapa? Sama keluarga. Kita mungkin malu atau gengsi, atau kalau sama keluarga itu mungkin hal-hal yang fatal saja kita ini. Tapi kalau hanya untuk masalah kekurangan uang atau apalah, kita ini bisa mengatasi sendiri dan ada rasa bangga sendiri sih kalau bisa mengatasi gitu. Ya, pokoknya kita bisa mengontrol diri kita sendiri gitu ya Mbak, menghandle diri sendiri gitu. Bisa banget gitu. Pokoknya mengatasi masalah, gimana caranya gaji sebulan kita ini cukup lagi untuk bulan depan menuju gajinya lagi. Benar. Atau menyisihkan uang untuk menabung sedikit demi sedikit benar. Itu mengontrol tadi. Iya. Kita bisa menjadi dewasa. Ya, sebenarnya dewasa bisa berbagai bentuk sih. Tapi ini salah satu cara untuk menjadi dewasa jauh lebih dari sebelum-sebelumnya. Ngebentuk kita menjadi orang yang dewasa dari sebelum-sebelumnya. Iya benar. Nah, memang kehidupan di dunia perantauan itu keras ya. Keras sekali ya. Apalagi kalau kita merantaunya daerah Jakarta, Jabodetabek ya. Kayak kalau pulang kerja jam 9, jam 10 malam itu biasa. Biasa gitu kan ya. Apalagi kayak gue nih. Setelah pindah ke sini, pulang kerja jam 8 malam, nyampe di sini kereta masih 1-1. Nyampe jam 10:30, nyampe di sini gitu. Mak gue sibuk nelfon, udah pulang belum gitu kan. Kalau kita berpikir all is well, semua baik-baik saja gitu kan. Tapi orang tua kita masih menganggap diri kita anak kecil. Aman nggak ya? Bahaya nggak ya gitu kan? Tapi itu nggak masalah sih buat gue. Yang masalah itu macetnya. Itu doang sih yang paling. Iya benar. Iya aku juga, bahkan kalau misalkan aku kerjanya ya benar. Bahkan aku bisa pulang sampai jam 12 malam, jam 1 malam baru nyampe rumah, kadang seperti itu. Tapi terbiasa kan? Terbiasa karena akhirnya karena memang jalanan masih ramai juga sih. 24 jam gitu. Iya, ya itulah namanya kota tidak pernah tidur. Industri nggak kan tidur juga mbak. Tidur duitnya juga tidur dong. Iya, makanya mereka beraktivitas itu 24 jam loh mbak. Makanya kadang kan kalau kayak kita di kota industri ini kan PT-PT itu yang kayak dibagi sip-sipan itu kan, jadi kan sebenarnya 24 jam mereka bekerjanya gitu. Makanya itu bagi perantau yang ada di daerah Cikarang seperti ini. Kita ini. Kalau di kota beda lagi. Kalau di Jakarta, di Bekasi kota beda lagi. Kalau di sini ngeri ya, lebih ngeri kendaraannya ya. Karena setiap hari, apalagi terlebih dari sore sampai malam atau pagi juga ya. Pagi. Truk itu gede-gede banget.
kontainer, trondos, bulldozer gede-gede banget kan. Kita kayak ngerasa kayak aduh aku apalah di dunia ini. Padahal baru melihat truk segede itu gitu, kontainer segede itu, aku apalah gitu kan. Jadi kemana-mana ya. Gitu. Sekecil ini gitu. Ya sekecil ini. Bannya aja lebih gede dia gitu loh. Bannya itu ada berapa gitu. Nah, itu kalau merantau, tapi setiap daerah merantau itu berbeda-beda sih rasanya, atau setiap orang itu punya rasa yang beda-beda. Ada dia yang memang benar dibentuk dari rasa sakit sampai pada akhirnya dia nanti sukses di perantauan. Ada yang biasanya, ada yang kayak kita nih yang flat-flat aja nanti meledak, nggak tahu deh. Amin. Amin ya amin. Ada yang memang flat aja gitu. Jadi memang merantau itu apa ya namanya, berbagai macam alasan ya Mbak ya untuk merantau. Ada yang memang merantau karena pendidikan, ada yang merantau memang ingin mempertaruhkan nasibnya gitu untuk pembuktian gitu. Ada yang memang ya itu tadi keluar dari zona nyaman gitu, pengen mandiri, pengen jauh dari keluarga, pengen dewasa gitu. Iya, berproses gitu. Tapi kan proses orang berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Ada orang yang merantau memang orang tuanya sudah sukses. Iya. Nah, pergi ke perantauan, mamah buka toko sepatu. Dia buka toko sepatu sukses lah dia. Alhamdulillah. Ada yang orang yang dia hanya pedagang kecil yang beraninya cuma di emperan jalan, tiba-tiba dia memang omsetnya banyak gitu. Tergantung, kan setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Iya, benar. Kamu paksain porsimu sebanyak orang punya, nggak bisa. Iya gitu. Pokoknya intinya merantau itu bisa apa namanya ya, bisa membentuk diri kamu sendiri ya, membentuk karaktermu sendiri gitu. Jadi dimanapun untuk para perantau-perantau seperti kita di luar sana, terima kasih sudah berjuang. Kita hebat. Kita hebat, Bisa bertahan. bisa bertahan. Iya, bisa bertahan di perantaunya. Buat perantau-perantau yang sudah kembali ke kampung dan membangun kampungnya sendiri, kalian juga hebat, Luar biasa. luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya juga. Iya. Amin. Jangan, kita itu kalau misalnya memang punya niat untuk ngebangun kampung ya bagus banget ya pemikiran iya. seperti itu Iya, gitu. benar-benar suatu saat mudah-mudahan ya malaikat lewat diijabah gitu. Langsung nih rezeki buat kamu gitu. Karena aku misalkan mungkin sedikit menghayal, kalau di kampung aku kan dekat pantai, mungkin aku buka riset kali ya Mbak. Iya. Di sana. Ya nggak apa-apa Mbak, kalau tanahnya masih murah. Bisa dikondisikan Iya. gitu. Terus Ya, tiba-tiba datang langsung ini kan pegawai-pegawai ilmu pekerjakan apa namanya, orang-orang di sekitar, orang-orang di gitu. sekitar. Oh, putra-putri luar biasa daerah. Wow, luar biasa sekali mimpi kita bersama gitu. Iya sih, tapi aku agak sedikit ini sih sama menteri, salah satu menteri, Luhut Panjaitan ya. Pak Luhut ini aku lihat kayak dia itu dekat kan sama presiden ya, dekat sama pemerintahan, bahkan dia bagian dari pemerintahan gitu. Tapi dia nggak melupain tanah kelahirannya, dia terus membangun di situ gitu loh. Dan kita baik buruk seseorang itu kita lihat dari positifnya aja, kita nggak usah peduli dah buruk-buruknya, ya udah jauhin aja, hindarin buruk-buruknya, ambil positifnya gitu kan ya. Gue ngeliat dari situ dia kayak ngebangun kampungnya atau kayak gimana itu. Gue pengen seperti itu, tapi ya semoga siapa tahu itu porsi kita juga. Iya, amin. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Kayak apa ya Mbak, melo sekali ya kita ngomongin merantau, kampung halaman tentang merantau ini, karena kayaknya sedikit apa ya, Memori? iya memorinya tuh wah gitu, bikin bener-bener kangen gitu sama kampung. Mbak ada yang mau disampaikan nggak untuk para perantau? Untuk para perantauku, dan aku salah satu di dalamnya, tetap berjuang, semangat, bekerja ikhlas, bekerja tulus, rezeki mengikuti. Amin. Lu Mbak? Amin. Kalau aku sendiri sih buat para perantau dimanapun kita merantau gitu ya, intinya jangan pernah takut, karena kita sama-sama manusia gitu. Terus harus bisa beradaptasi, karena kamu harus tahu betul bahwa kalau kamu tinggal di kampung orang ya kamu harus bisa berhubungan dengan orang itu, karena mereka lah yang akan membantu kamu di saat-saat
kamu mungkin kesulitan gitu. Sensasi. Jangan pernah takut untuk bisa menunjukkan diri kamu gitu. Iya. Jangan selalu beranggapan kalau kita itu Minoritas. cuma sendiri atau minoritas gitu ya. Nggak Makanya bergaul. Iya, kita harus bisa bergaul dan beradaptasi itu tadi lah ya. Oke, Mbak. Mungkin cuma itu ya pembahasan kita tentang merantau ini. Nanti ketika kita banyak bicara nggak ditonton lagi. Atau sengaja di-download gitu biar dia tonton ntar pulang kerja aku nonton gitu. Pede banget. Pokoknya terima kasih banyak ya untuk hari ini pembahasan kita tentang, pokoknya intinya tetap berjuang. Mudah-mudahan mimpi kita sama, kita sukses di tanah rantau lalu kita pulang ke kampung halaman membangun kampung halaman kita sendiri. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kami biar kami makin semangat lagi membuat video terbaru. Terima kasih.